semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pierda Nelia Ratri Buruginting, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video micro teaching untuk mata pelajaran IPS kelas 11 yang bertemakan modernisasi dan globalisasi, yang tentunya tema ini sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mengapa topik ini sangat penting? Nah, karena modernisasi dan globalisasi tentunya membentuk cara kita hidup, belajar, bekerja, bahkan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari penggunaan teknologi, belanja online, hingga masuknya budaya luar dalam kehidupan kita. Semuanya adalah bagian dari perubahan zaman yang perlu kita pahami bersama, agar nantinya para siswa juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan zaman yang semakin pesat. Dalam micro teaching ini, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang disebut problem based learning dengan pendekatan konstruktivisme. Adapun metode yang saya terapkan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan adalah jenis media konvensional, yaitu media scramble, yang terdiri dari papan scramble dan kartu huruf acak yang berkaitan dengan materi modernisasi dan globalisasi. Untuk itu, mari kita saksikan video proses pembelajarannya. Pembelajaran hari ini dimulai dengan suasana hangat dan penuh semangat. Saya membuka pertemuan dengan menyapa dan mengucapkan salam kepada seluruh siswa, serta tidak lupa untuk menanyakan kabar mereka agar menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, saya menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, sebagai bentuk pembiasaan nilai spiritual untuk mengawali sebuah pembelajaran. Jadi tolong dong, kalau ketua kelasnya pimpin doa kita sebelum pelajaran. Di mana? Setelah itu, saya melakukan absensi untuk memastikan bahwasanya kehadiran dan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tolong Evelyn ya, tolong ke absensinya. Anak kalian kita kegiatan bersama, ibu akan absensi kalian. Chandra, Emi, Juliana, Christina, Lisa, Kanaya, Evelyn, Asya,
Pada kesempatan ini, saya juga menekankan pentingnya memberikan keterangan jika berhalangan berhadir. Saya sampaikan bahwasannya kehadiran bukan sekedar formalitas, tetapi juga bentuk tanggung jawab dan komunikasi yang baik antara siswa dengan guru. Nah, melalui momen ini, saya ingin menanamkan karakter disiplin dan etika pada seluruh siswa. Bahwasannya menghargai waktu dan memberi kabar adalah bagian dari sikap saling menghargai dalam proses belajar. Tadi kan ada kalau kalian tidak ada nih, tidak juga diberikan surat gitu kan. Diharapkan kalian nantinya, misalnya kalian berhalangan hadir gitu kan, baik itu sakit ataupun misalnya kalian ada kemalangan atau keperluan lainnya, itu tolong ya diberikan surat kepada gurunya. Siapapun juga ada di sini saja, itu sebagai contoh dari etika kalian, dari etika kalian sebagai peserta didik dan guru. Ya, amanah. Sembari saya menyiapkan alat-alat untuk mengajar, saya menyuruh para siswa untuk mengeluarkan alat-alat pembelajaran mereka sebelum pembelajaran akan dimulai. Lalu, coba sembari ibu menyiapkan pembelajaran ini, kalian coba keluarkan alat-alat pembelajaran kalian. Ketika saya menjelaskan proses pembelajaran yang akan dilakukan hari ini, saya mengatakan bahwasannya di penghujung nanti saya akan memberikan sebuah kertas kuning yang nantinya mereka mengisi pesan dan kesan terkait tentang pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Di bagian ini nantinya kalian akan mengisi pesan dan kesan kalian selama pertemuan kita pada hari ini. Nanti ibu ambil di akhir pertemuan kita pada hari ini atau dibutuhkan oleh kita saja. Sebelum masuk ke penjelasan, saya terlebih dahulu menanyakan kepada para siswa untuk kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran. Ada semangat nggak untuk mendengarkan penjelasan ibu mengenai modernisasi dan globalisasi? Masa semangatnya kayak gitu? Baru semangat nggak? Oke. Selanjutnya, saya memberikan persepsi dengan mengangkat fenomena-fenomena modernisasi dan globalisasi yang tentunya sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang sederhana atau tradisional ke masyarakat yang lebih modern. Maksud transformasi itu adalah perubahan proses atau perubahan dalam kehidupan masyarakatnya yang mencakup berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Setelah itu, saya memberikan motivasi kepada siswa bahwa memahami modernisasi dan globalisasi sangat penting agar mereka bisa menjadi pribadi yang kritis, bijak, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu, saya juga menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini beserta manfaatnya, yaitu agar mereka memahami bagaimana pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya. Jadi, agar tidak ada pergeseran budaya kita atau kalian mungkin mulai mempelajari bahasa asing seperti Inggris gitu kan. Jadi itu juga kalian lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa daerah kalian sendiri gitu. Dan itu juga dikonstruksikan atau ditanamkan di pikiran kalian bahwasanya menggunakan bahasa asing itu adalah keren. Jadi apa ekonominya seperti apa? Ekonominya itu contohkan misalnya di Medan.
Jadi untuk globalisasi sendiri itu adalah suatu perubahan sosial di mana aktivitas antar negara itu dia tidak lagi memiliki adanya batasan. Maksudnya di sini adalah itu contohkan aja biar lebih paham. Itu dapat kita contoh misalnya handphone iPhone lah misalnya kan. Handphone itu kan diekspor di Indonesia dan dijual belikan di Indonesia itu misalnya mereka itu lebih banyak menggunakan iPhone bahkan atau lebih bangga menggunakan iPhone seperti itu kan. Jadi kayak proses perdagangan internasional antara negara itu tidak lagi ada batasan. Jadi kalian tidak misalnya kalian ini mau membeli barang branded gitu kan, kan harus datang ke tempat negara tersebut. Di Indonesia juga kalian bisa membelinya. Jadi itulah salah satu bentuk dari globalisasi. Jadi ibu akan contohkan nih. Di sini ada nggak yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Maksud dari gambar? Gak ada? Kamu boleh? Ya, saya itu pengembangan globalisasi. Bisa jadi itu Oke, benar sekali ya. Mungkin jawabannya bukan salah, tapi akan ditambahkan. Ini salah satu contoh dari. Pada kegiatan inti, saya memulai dengan menyampaikan materi inti mengenai pengertian modernisasi dan globalisasi. Saya menjelaskan pula ciri-ciri modernisasi, bagaimana masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi, asal-usul perkembangan globalisasi, serta contoh nyata dari kedua fenomena tersebut. Segala bentuk inovasi dan pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu pada akhirnya mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan uang untuk melanjutkan hidupnya. Lalu ini merupakan salah satu contoh dari globalisasi, di mana ini merupakan salah satu festival budaya yang ada di Yunani yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Parahyangan pada tahun 2023. Mengapa dikatakan globalisasi? Karena negara Indonesia atau negara lain ini berkumpul di sini untuk memperkenalkan budaya mereka. Untuk mendukung pemahaman mereka, saya juga memberikan sebuah gambar untuk mereka analisis terkait materi yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana mereka dalam memahami dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Saya itu pengembangan globalisasi. Bisa jadi itu Oke, benar sekali ya. Makanya kenapa manusia ini dibuat pada Dalam menjaga semangat dan konsentrasi siswa, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai globalisasi, saya menyelipkan kegiatan ice breaking agar suasana belajar tetap segar dan menyenangkan. Dalam aktivitas Scramble, peserta didik saya bagi menjadi 4 kelompok kecil yang dimana masing-masing terdiri dari 3 orang. Setiap kelompok menerima perlengkapan kegiatan berupa papan Scramble, kartu huruf acak, dan lem kertas. Sebelumnya saya telah menjelaskan mekanisme dalam permainan Scramble tersebut. Setiap saya memecahkan soal, para siswa diminta untuk menyusun huruf-huruf tersebut menjadi kata yang tepat sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Mereka diberi waktu maksimal
3 menit untuk setiap soal yang saya berikan. Tujuannya adalah untuk menstimulasi daya ingat, kerjasama, dan ketelitian mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut. Setelah selesai menyusun kata, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman mereka. Lalu, saya mengarahkan agar kelompok lain ikut aktif dengan mengajukan pertanyaan sebagai bentuk diskusi dan pemahaman bersama. Untuk memperdalam pemahaman, saya juga mengajukan beberapa pertanyaan umpan balik dan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menjawab serta menanggapi pertanyaan yang saya berikan. Dengan begitu, proses belajar menjadi interaktif, bermakna, dan membangun karakter berpikir kritis serta percaya diri dalam diri masing-masing siswa. Setelah penyampaian materi selesai, saya memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang masih merasa bingung atau belum memahami sepenuhnya untuk mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaannya. Saya berdiri coba. Jangan tahu apa-apa. Oke, mana terkaitan antara modernisasi dan globalisasi seperti itu kan? Globalisasi dan modernisasi memiliki keterkaitan yang signifikan atau keterkaitan satu sama lainnya. Mengapa demikian? Modernisasi mendukung terjadinya proses globalisasi. Karena ketika masyarakat membutuhkan teknologi yang lebih modern dalam menyelesaikan atau membantu pekerjaan kehidupan sehari-hari, itu pasti ada hal-hal yang diberikan oleh negara lain seperti itu. Jadi, sedangkan globalisasi itu memfasilitasi terjadinya modernisasi. Karena adanya kebutuhan itu pasti adanya proses globalisasi yang terjadi dalam masyarakat. Jadi mereka keduanya itu saling berkaitan dan memberikan dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Karena kalian semua aktif dalam kelompok, tidak ada yang tidak aktif, jadi memberikan kelompok ini. Di penghujung, saya memberikan sebuah penghargaan atas partisipasi aktif mereka yang berantusias dalam mengikuti proses pembelajaran sampai di akhir. Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan menimbulkan rasa semangat yang lebih lagi ketika pembelajaran selanjutnya. Pada akhir pembelajaran, saya menyimpulkan poin-poin penting yang telah dipelajari dan merefleksi singkat untuk memahami tingkat pemahaman dan mengidentifikasi materi yang masih perlu diperjelas nantinya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya yang akan membahas tantangan dan peluang dari perkembangan modernisasi dan globalisasi. Pembelajaran hari ini saya akhiri dengan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum pulang ke rumah masing-masing. Demikian video micro teaching saya, semoga dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.